Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama diberi Muhammad Asri bin Abdurrahman dengan NIM 2101030202887. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sihat. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit ceramah iaitu tentang sabar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Tiap manusia pasti pernah ditimpa musibah, mulai dari kehilangan harta, ditinggalkan anggota keluarga tercinta, ketakutan dan kelaparan ataupun kemiskinan. Musibah juga tak melulu yang berujung duka, namun ada musibah yang membuat orang seakan bahagia, yakni dengan mendapat jabatan, rezeki melimpah atau kekayaan yang semuanya bisa melenakan seseorang untuk bersyukur. Sebagai Muslim, jika tertimpa musibah, dianjurkan untuk bersabar menerimanya dan membaca istiraj, yakni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 156. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang telah menerangkan, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, iaitu dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Selain sabar dalam menghadapi musibah, bentuk sabar lainnya iaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal jenis yang kedua. Inilah yang lebih utama, mengingatkan ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya iaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan istighfar, memohon ampun dari segala macam celah. Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 4. Sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban adalah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah berpahala. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridha Allah Ta'ala. Sabar dalam menghadapi godaan maksiat, salah satunya dengan menjalankan solat secara khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah
ayat 45. Ibnu Katsir menjelaskan pengertian sabar. Menurut suatu mendapat yang dimaksudkan adalah puasa. Menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lainnya, mengatakan karena itulah maka bulan dinamakan bulan sabar, iaitu bulan Ramadan. Menurut pendapat lain, yang dimaksudkan dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu, dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah dan amal ibadah yang paling tinggi, iaitu solat. Sabar mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang bersabar sangat besar. Disebutkan dalam sejumlah hadis bahawa sabar bagaikan lelaki yang mulia. Rasulullah SAW yang bermaksud Nabi SAW bersabda, andaikan sabar itu lelaki, tentu dia adalah lelaki yang mulia. Keutamaan sabar yakni dicintai Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, yang artinya Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia reda, maka Allah menjadikannya pilihan. Keutamaan sabar lainnya yakni lebih baik dari seisi manusia. Nabi SAW bersabda, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia seisinya. Baiklah, demikian sahaja ceramah tentang sabar dan keutamaannya yang hendaknya selalu dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada tersalah kata, mohon diampunkan. Segala kebaikan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akan menghabisi ceramah saya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.